pressing di daerah para pemain Brazil kesulitan melakukan build up. Halo penonton bola, di video kali ini aku akan membahas penyisihan grup C Piala Dunia match antara Brazil melawan Maroko. Mari kita mulai dengan formasi dan starting line up. Di match kali ini, Carlo Ancelotti memakai formasi 4-2-3-1 dengan starting line up. Maroko juga memakai formasi 4-2-3-1 dengan starting line up. Begitu kick off, pemain Maroko langsung melakukan pressing di daerah pertahanan Brazil. Para pemain Brazil kesulitan melakukan build up dan mengalirkan bola ke lini tengah. Casemiro dan Bruno Guimaraes begitu mencoba melakukan operan progresif ke depan, sudah kembali direbut oleh pemain Maroko. Begitu bola direbut oleh pemain Maroko berusaha melakukan serangan ke final third lini pertahanan Brazil. Hanya saja begitu sudah nyampe lini pertahanan daerah kotak penalti Brazil, pemain Maroko banyak ragu-ragu ataupun kesalahan mengambil keputusan sehingga shooting atau operannya gagal. Ketika di pressing terus-menerus, Brahim Diaz melihat celah di antara dua back Brazil, yaitu Gabriel dan Marquinhos. Terdapat celah jauh di antara Marquinhos dan Gabriel, serta berdiri Saibari, striker Maroko, berdiri sendirian tanpa kawalan. Brahim Diaz selalu menginginkan operan terobosan ke daerah kotak penalti Brazil. Saibari pun langsung mengejar bola tersebut. Alisson maju ke depan untuk berusaha untuk memperkecil ruang tembak. Hanya saja Saibari dengan tenang melakukan pressing ke arah gawang Brazil sehingga skor menjadi 1-0 untuk Maroko di menit 21. Gol ini juga sebenarnya punya skema yang hampir sama dengan gol pertama Korea Selatan, Hwang In-bom ke gawang Republik Ceko. Setelah gol tersebut, pemain Maroko masih semakin naik, berusaha semakin menekan lini pertahanan Brazil. Ada satu soloran dari Hakimi, tapi masih sama kesalahan yang dilakukan oleh Hakimi, yaitu ketika sudah hampir di area kotak penalti Brazil, Hakimi terlihat ragu untuk melakukan shootingan sehingga terlebih dahulu direbut oleh sehingga bola terlebih dahulu direbut oleh lini pertahanan Brazil. Hingga ada suatu momen ketika menit 31, Bruno Guimaraes memberikan operan ke Vini yang berada di sisi kiri kotak penalti. Vini setelah mendapatkan bola masih dikawal ketat melakukan gerakan mengecoh pemain belakang. Ketika melihat ruang tembak, Vini langsung menembak kencang ke arah tiang dekat gawang. Begitu tendangan itu begitu kencang sehingga Bono tidak sempat mengakalisnya. Skor menjadi 1-1 di menit 32. Setelah mendapatkan gol penyama kedudukan, pemain Brazil mendapatkan kepercayaan diri kembali. Sedangkan pemain Maroko kehilangan momentum. Sepertinya melihat ke satu magic moment dari ini, pelatih dan para pemain Maroko terlihat sedikit ragu melakukan pressing karena mereka tahu ke single magic moment dari Vini bisa merubah permainan. Padahal lini serang Brazil di saat itu sebenarnya permainannya tidak cukup baik. Tapi memang kualitas pemain yang dimiliki seperti Vini dan Rafinha ya hanya dengan sedikit sentuhan bisa merubah jalannya permainan. Akhirnya para pemain Maroko memilih mundur ke belakang, lebih bertahan. Setelah skor 1-1 tidak ada perbedaan, hampir tidak ada momen-momen berbahaya lain baik dari Maroko ataupun dari Brazil. Sehingga babak pertama berakhir. Di babak kedua giliran Brazil yang mengendalikan permainan. Tapi kebanyakan serangan hanya terpusat di sisi kiri ya, di daerah Vini. Vini beroperasi.
Rafinha dan Lucas Paqueta terlihat sedikit kebingungan dalam kombinasi permainan. Jadi begitu masuk daerah kotak penalti, hampir tidak ada kombinasi permainan oleh Brazil. Di babak kedua ini jujur permainan cenderung monoton ya dan membosankan, karena Maroko sudah di awal babak kedua sudah tidak begitu berusaha menyerang, sedangkan Brazil minim kreativitas. Itu bola terus berputar di daerah tengah, ataupun begitu Brazil menyerang hanya berhenti di daerah pertahanan Maroko, begitupun sebaliknya. Tapi di sisa 15 menit terakhir babak kedua, pemain Maroko mendapatkan momentum kembali. Hanya saja Brazil sepertinya merubah strategi, giliran mereka yang mundur ke belakang hanya meninggalkan Vini, Rafinha, dan satu penyerang di depan. Cunha kalau tidak salah. Jarak antar pemain Brazil terlalu jauh, jadi counternya tidak efektif. Selalu begitu Vini atau Rafinha mendapatkan bola, hanya dribble dan berhenti di pemain Maroko. Sedangkan Brazil sendiri pertahanannya jauh lebih rapat di menuju akhir babak kedua ini, sehingga pemain Maroko kesulitan. Kebanyakan bola-bola kombinasi pemain Maroko berhenti di Marquinhos atau Gabriel, ataupun berhasil dihentikan oleh Alisson. Peluit babak kedua ditiup, tidak ada penambahan skor menjadi 1-1 di antara Brazil dan Maroko. Di awal babak pertama, permainan Maroko begitu impresif ya, sangat baik, sehingga dapat membuat Brazil kerepotan. Tapi begitu melihat satu kesempatan dari Vini, permainan Maroko berubah karena melihat bila Brazil diberi ruang untuk bergerak, langsung bisa dapat menciptakan gol. Jadi mereka memilih bertahan. Dengan hasil ini, otomatis Brazil dan Maroko berbagi 1 poin, berada di peringkat 2 dan 3 di tabel grup C. Sedangkan peringkat 1 dihuni oleh Skotlandia yang berhasil mengalahkan Haiti di pertandingan sebelumnya. Demikian review match grup C Piala Dunia kali ini. Stay safe and healthy. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye.